Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Wahyuni. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Konsep dasar perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau perancangan atau desain sebagai upaya untuk pembelajaran siswa. Konsep perencanaan pengajaran dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu yang pertama, perencanaan pengajaran sebagai teknologi, yang kedua, perencanaan pengajaran sebagai suatu sistem, yang ketiga, perencanaan pengajaran sebagai sains, yang keempat, perencanaan pengajaran sebagai sebuah proses, dan yang kelima, perencanaan pengajaran sebagai sebuah realitas. Manfaat perencanaan pembelajaran. Yang pertama, ada sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Terus yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang keenam, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Prinsip-prinsip umum tentang mengajar. Yang pertama, mengajar harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki siswa. Yang kedua, pengetahuan keterampilan yang diajarkan harus bersifat praktis. Yang ketiga, mengajar harus memperhatikan perbedaan individu setiap siswa. Yang keempat, kesiapan dalam belajar sangat penting dijadikan landasan dalam mengajar. Yang kelima, tujuan pengajaran harus diketahui siswa. Yang keenam, mengajar harus mengikuti prinsip psikologis tentang belajar. Tipe-tipe belajar. Yang pertama, belajar isyarat. Yang kedua, belajar stimulus, respon. Yang ketiga, belajar rangkaian. Yang keempat, asosiasi verbal. Yang kelima, belajar diskriminasi. Yang keenam, belajar konsep. Yang ketujuh, belajar aturan. Yang kedelapan, belajar pemecah masalah. Terima kasih, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.